Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut demokrasi Pancasila. Dengan sistem pemerintahan yang menganut trias politika, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, serta demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung RI tidak dapat dilepaskan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karenanya, perkembangan peradilan di Indonesia sangat melekat dengan jiwa bangsa Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sejarah peradilan agama di Indonesia secara umum sejalan dengan masuk dan perkembangnya Islam di Indonesia. Pengadilan agama secara judis formal dapat dinyatakan tanggal berdirinya pada tanggal 1 Agustus 1882 Masehi, yakni bertepatan dengan ditetapkannya Peradilan Serambi sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, yaitu wilayah Jawa dan Madura. Kelahiran didasarkan pada keputusan Raja Belanda Willem III nomor 24 pada tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stadblad 1882 nomor 152 Junto 153 tentang Priesthood of Java and Madura dengan nama resmi Priestraden, yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Rat Agama dan terakhir disebut dengan Pengadilan Agama. Setelah tahun 1882 dan sepanjang masa penjajahan, eksistensi peradilan agama mengalami pasang surut, utamanya setelah muncul teori resepsi Christian Sokogronje 1857 sampai 1936 Masehi. Stadblad 1882 nomor 152 tidak efektif, dan sebagai puncaknya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi tahun 1931 yang dimuat dalam Stadblad 1931 nomor 53 yang memerintahkan agar mencabut kompetensi pengadilan agama dalam mengadili perselisihan harta benda dan menyerahkannya ke pengadilan negeri. Stadblad tahun 1931 nomor 116 dan 610 mengatur perubahan nama Priesthood atau pengadilan agama menjadi penghulu reject, membatasi kewenangannya hanya pada masalah mendekat saja sehingga perkara waris dicabut. Kebijakan tersebut mendapat reaksi dan protes keras dari umat Islam sehingga lahirlah Perhimpunan Penghulu dan Pegawai atau PPDP. Melalui kongresnya di Surakarta pada tanggal 16 Mei 1937 menentang kebijakan dikeluarkannya Stadblad 1937 nomor 116. Akhirnya, karena begitu kuat dan masifnya gelombang protes yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu, pemerintah Belanda melakukan politik agama dengan mendirikan Pengadilan Agama Tinggi atau Mahkamah Islam Tinggi atau Hoge Islami Eiszaken pada tanggal 1 Januari 1938 dan dibuka secara resmi sejak 7 Maret 1938 Masehi atau 5 Muharram 1357 Hijrah di Gedung Cikini nomor 8 Jakarta. Lahirnya Stadblad tahun 1931 nomor 116 dan 610 merupakan tonggak lahirnya Mahkamah Islam Tinggi Otomit sebagai peradilan agama tingkat banding di Surakarta. Namun pada sisi lain, Stadblad tahun 1931 nomor 53 merupakan pukulan knockout bagi peradilan agama dan sejak saat itu pula peradilan agama menjadi kuasi peradilan.
Setelah ditandatangannya pernyataan menyerah tanpa syarat pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang yang ditandatangani oleh Johannes Tjarda van Starkenburg Stackower atau Gubernur Jenderal bersama Letnan Jenderal Heer ter Poorten atau Panglima tertinggi tentara Hindia Belanda dengan Letnan Jenderal Imamura pada tanggal 9 Maret 1942 di Kalijati, maka secara de facto dan de jure seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Kebijakan pertama yang dilakukan Jepang terhadap dunia peradilan adalah menetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan peradilan pasal 2 Bala Tentara Jepang atau Osamu Seissu tanggal 7 Maret 1942. Kebijakan kedua yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tanggal 29 April 1942 yang intinya bahwa mengenai susunan peradilan, nama kedudukan pejabat, fungsi dan kewenangan peradilan yang ada adalah sama dengan masa kolonial Belanda, hanya nama dan sebutannya disesuaikan dengan bahasa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, eksistensi peradilan agama sempat terancam dan nyaris saja hilang di Indonesia. Tepatnya pada akhir Januari 1945, pemerintah bala tentara Jepang sempat mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung atau Sanyo Anyo Kaiki Chimushitsu dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yaitu tentang sikap Dewan Pertimbangan Agung terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid dalam kaitannya dengan kedudukan agama Islam terhadap negara Indonesia merdeka kelak. Kemudian tepatnya pada tanggal 14 April 1945, Dewan Pertimbangan Agung memberikan jawaban resmi bahwa dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan pengadilan agama sebagai pengadilan istimewa. Untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya, cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat meminta pertimbangan ahli agama. Namun dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan peradilan agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di era reformasi, eksistensi peradilan agama mencapai puncak kekokohannya pada tahun 2001 saat disepakatinya perubahan ketika Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disahkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa sistem peradilan yang dipakai adalah sistem satu atap atau one roof system. Penanda dalam berita acara serah terima, yaitu 1. Dr. Haji Wahyu Widiana Memang, Direktur Pembinaan Peradilan Agama di Militeran. Tanggal 30 Juni 2004 merupakan momentum penting bagi peradilan agama dalam meniti jalan menuju peradilan modern yang keberadaannya diakui tidak hanya di Indonesia tetapi juga di serambi dunia. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan peradilan agama dalam acara Konferensi International Association for Court Administration sejak tahun 2009 yang dilaksanakan di Turki dan menjadi tuan rumah dalam ajang yang sama tahun 2011 untuk kawasan Asia Pasifik yang pertama dan digelar di Bogor. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa peradilan agama sekarang sudah menjadi peradilan modern yang berdiri tegak, kuat, dan kokoh pada serambi dunia.